Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di channel YouTube Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta kelas C. Perkenalkan, saya Keisha Dedavini, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai instrumen-instrumen penting untuk mengenali berita hoax. Yeah, we're getting video through now, Jerry. Now you can see the area is completely deserted, but I want you to get them off the road, get them laid down next to the road, okay? Closer to the road, Jerry. Move them. It looks like you're in the middle of a forest. Get down, close. Okay, Jerry, tell the cameraman to keep Clarissa in shot, okay? It's not the Blair Witch Project. You're fine. That's it, perfect. Okay. Get nice and close. Get the cameraman nice and close. That's the Iron Dome, okay? That's the Oh, now Iron look Dome. around, Jerry. Just look around as if you're in danger. Try and look nice and scared. Yeah, that's it. Catching your breath. Dead scary over here with all the bombs going off and all that. Guys, Okay, that's beautiful. That's the money shot. Nice and tight on Clarissa. are you seeing our situation, guys? Tell her yes. Yes. Can she hear the shells, Jerry? Because they are about 6 miles away. Can you hear the shell? Stay down. Derek, can you boost the volume on those explosions, please? We have to stay here. Oh, and be a darling and patch me through to Clarissa's microphone, Guys, please. come to us. Clarissa, I need you to stop swearing. You're overdoing it. Can you hear me? Yeah. Good. Now we're getting set up on sound and visual. We should be going live in about 15 seconds. Okay. Were you guys rolling on this? Yeah, we're rolling, Clarissa, but we're not live yet. Okay. We can't show the earlier bit because we want people to think you're in danger. Pada Oktober 2023 lalu, suatu akun di media sosial X mengunggah video berisi rekaman siaran langsung CNN yang menampilkan kondisi sekitar perbatasan Gaza dan Israel. Di awal rekaman siaran langsung tersebut, terlihat tim pers CNN yang berlarian dan merunduk di sisi jalan setelah mendengar suara peluncuran roket di atas kepala mereka. Kemudian salah seorang tim pers tersebut yang bernama Clarissa Ward melaporkan dengan terengah-engah bahwa sedang terjadi aksi penembakan roket oleh Hamas yang kemudian dibendung oleh Iron Dome milik Israel. Namun, dalam rekaman tersebut terdapat suara seseorang di balik layar yang menjadi sebuah kontroversi. Suara tersebut menginstruksikan tim pers untuk berlaku peran seakan-akan berada dalam keadaan bahaya. Unggahan ini pun mendapat banyak atensi dari warganet karena mengindikasikan adanya pemalsuan berita. Tanggapan negatif banyak diperoleh unggahan ini, sehingga CNN turut mengklarifikasi bahwa suara di balik layar merupakan suatu hal yang dimanipulasi oleh orang tidak bertanggung jawab dengan tujuan menggiring opini warganet. Berdasarkan kasus tersebut, kita dapat menilai betapa pentingnya mengidentifikasi suatu berita, apakah berita itu berbicara kenyataan atau tidak. Terutama dalam era globalisasi ini, di mana proses penyebarluasan berita berlangsung dengan sangat cepat tanpa terbatas ruang dan waktu. Terdapat banyak cara untuk membedakan berita faktual dengan berita hoax. Namun, di sini saya memiliki 3 instrumen penting yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi suatu berita hoax. Yang pertama adalah judul berita. Judul berita berperan sangat penting karena mampu memikat penerima berita untuk membaca atau mendengarkan isi dari berita tersebut. Judul berita hoax biasanya memiliki judul yang sensasional dan provokatif, di mana judul berita menuding satu atau beberapa pihak tanpa memuat informasi atau bukti yang kuat. Judul berita ini dirancang untuk menarik perhatian dan memanipulasi emosi penerima berita, sehingga berpotensi mengubah persepsi atau opini mereka. Kedua adalah sumber berita. Berita yang kita percaya itu harus bersumber dari situs terpercaya dan dapat dipercaya, seperti situs berita resmi ataupun lembaga dan institusi yang memiliki reputasi baik. Mengapa demikian? Karena dengan mempercayai berita yang berasal dari sumber yang tidak dikenal, memiliki reputasi yang kurang baik, atau dikenal sebagai sumber berita hoaks, dapat berpotensi menyebarluaskan informasi palsu yang dapat menyesatkan penerima beritanya. Dan yang terakhir adalah fakta dalam berita,
Isi berita, foto, video, dan segala hal yang dilampirkan dalam berita berkemungkinan mengandung informasi palsu yang dapat memanipulasi penerima beritanya. Maka dari itu, diperlukan verifikasi fakta untuk menguji kebenaran informasi yang terkandung dalam berita tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kata kunci berita pada sumber lain dan memastikan tidak ada indikasi penyuntingan media yang dilampirkan. 3 instrumen yang saya jelaskan sebelumnya merupakan bagian terpenting untuk mengidentifikasi berita hoaks. Dengan memeriksa judul berita, sumber berita, dan verifikasi fakta dalam berita menjadi langkah awal yang harus dilakukan penerima berita untuk mengetahui apakah suatu berita dapat dipercaya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan ini, mari kita bersikap kritis dan bijaksana dalam mengkonsumsi serta menyebarluaskan berita. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.